lagi Bapak. Di sini saya mau wawancara Bapak terkait dengan permainan tradisional. Jadi di sini kira-kira Bapak sudah berapa tahun mengajar tentang permainan anak-anak ini? Ya, baik. Yang pertama saya perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya nama lengkap Ismail Fernandes SPD. Kemudian sudah ambil profesi maka ditambah gelar GR. GR itu guru. Saya mulai mengajar dari tahun 2013 sampai saat ini tahun 2016. Saya selain menjadi guru PJOK, saya juga merupakan wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan juga menjadi ketua saat ini, ketua terpilih periode 2026-2029 sebagai ketua komunitas PJOKC Kota Kupang. Kemudian saya juga dipercayai oleh BGTK, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, baik itu pusat maupun BGTK Provinsi NTT, menjadi praktisi atau instruktur dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Seperti itu, biasa dipanggil Pais. Ya. Yang pertanyaan kedua, Ya. itu tentang tantangan apa yang paling sering Bapak temui pada saat mengembangkan atau ada solusi untuk apa? Ya, baik. Dalam proses pembelajaran kita melihat kebanyakan, saya bicara dari umum khusus, kebanyakan ada kecenderungan monoton dalam memfasilitasi pembelajaran. Banyak guru yang monoton dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, melihat dari situasi itu, maka saya sendiri secara pribadi mengemas pembelajaran itu, kebanyakan mengemas pembelajaran itu melalui pendekatan yang sederhana, salah satunya melalui permainan tradisional. Tantangan-tantangan yang sering saya hadapi, yang pertama contoh di materi lompat tinggi. Terkadang kecenderungan anak-anak itu takut. Contoh anak-anak perempuan, anak-anak yang berbadan besar, itu mereka kecenderungan takut melompat. Maka salah satu alternatif yang saya gunakan adalah menggunakan pendekatan permainan tradisional. Kalau lompat tinggi, maka kita harus cari materi permainan yang relevan. Saya ambil lompat tali merdeka. Karena kalau kita melihat lebih jauh, fokus pendidikan jasmani dia tidak menekankan pada prestasi, tapi dia menekankan pada kebugaran. Maka lewat permainan tali merdeka dapat meningkatkan motivasi belajar atau juga dapat mencapai kebugaran jasmani lewat aktivitas gerak. Kemudian tantangan yang berikut, kenapa saya menggunakan pendekatan permainan tradisional? Karena kecenderungan anak-anak di zaman sekarang itu mereka lebih terpengaruh dengan game online. Salah satu cara atau strategi untuk mengurangi gadget itu adalah dengan cara memfasilitasi pembelajaran itu dengan menggunakan pendekatan permainan tradisional. Jadi dalam elaborasi di lapangan itu saya lebih banyak penerapannya menggunakan permainan tradisional. Kayak contoh materi gerak lokomotor atau gerak non lokomotor, itu juga saya elaborasi ke dalam permainan tradisional. Banyak yang saya gunakan seperti itu. Terima kasih Bapak. Ini pertanyaan yang ketiga. Ya. Apa motivasi Bapak sehingga Bapak mau mengajarkan permainan untuk anak-anak? Iya, yang pertama bahwa jauh sebelum saya menjadi seorang guru, salah satu skripsi itu saya ambil tentang permainan tradisional. Hemat saya adalah yang pertama, kecenderungan anak-anak itu ya seperti tadi, akan merasa tidak nyaman, bosan ketika guru hanya monoton menyampaikan materi secara utuh. Tetapi bagaimana seorang guru itu supaya bisa meningkatkan motivasi belajar, kemauan, menghindari risiko dan sebagainya, maka guru perlu mendesain materi yang sederhana tapi bermakna.
Maka kalau kita sandingkan dengan prinsip pembelajaran mendalam seperti yang sudah digaungkan oleh Mendikdasmen, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, itu bahwa guru itu harus bisa memfasilitasi peserta didik itu harus berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. Maka guru harus menggunakan strategi. Maka dari berangkat dari itulah saya termotivasi untuk bagaimana supaya kelas saya itu asik. Kalau kita lihat pada prinsip pembelajaran mendalam, bermakna, berkesedaran, mengembirakan. Bermaknanya dapat, berkesedarannya dapat, mengembiranya dapat. Mengembiranya ada di mana? Mengembiranya bisa ada di bagaimana cara saya mendesain pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran dengan permainan tradisional. Seperti itu. Ini pertanyaan yang keempat, apa target Bapak ke depannya? Target saya ke depan adalah seperti yang sudah saya ikut lomba kemarin, ya. Target saya, misi saya itu ke depan itu bahwa jangan sampai permainan tradisional yang khusus ada di NTT ini punah. Karena kalau kita lihat per zaman sekarang, anak-anak lebih cenderung pada game online, lebih cenderung main HP. Maka misi saya ke depan adalah bagaimana saya menyuarakan atau mengimplementasikan permainan tradisional ini ke dalam pembelajaran saya dan juga di komunitas. Karena saya kan guru ketua KKG sekarang, ketua guru PJOK Sekota Kupang. Jadi saya mau mensosialisasikan kepada teman-teman guru pada umumnya untuk bagaimana kita terus melestarikan permainan tradisional ini. Jangan sampai permainan tradisional ini hilang. Maka itu salah satu misi saya. Kemudian memberikan sebuah kesegaran baru, membuat suasana yang menyenangkan bagi peserta didik. Ini pertanyaan terakhir ini yang sering menarik Bapak. Siap. Saya ingin Bapak merekomendasikan 3 permainan yang cocok untuk melakukan prosedur dan pelaksanaan. Oke, baik. Kalau minta saya untuk merekomendasikan 3 permainan, sebenarnya banyak sih sebenarnya. Tapi saat ini kebetulan Kota Kupang sering melaksanakan perlombaan permainan tradisional baik dari tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi. Selain kita memakai untuk fasilitasi dalam pembelajaran di kelas, kita juga bisa mempersiapkan anak untuk lomba. Yang pertama, kakak bisa mempraktekkan atau belajar tentang permainan tradisional. Pertama itu adalah gala asin atau permainan hadang. Kemudian kalau untuk bicara aturan permainan sebenarnya gampang, kita jangan melek teknologi. Kalau kita bicara tentang gala asing, kita bisa menggunakan kecerdasan artifisial AI untuk membuat langkah-langkah atau instrumen-instrumen yang bisa digunakan untuk permainan itu. Salah satunya aturan. Yang kedua gala asin, yang kedua Shikidoka. Karena Shikidoka itu bukan sekedar anak berlatih permainan, tapi anak melatih kekuatan otot tungkai juga. Memang secara spesifik guru PJOK itu bukan guru olahraga, tetapi setidaknya sembari kita meningkatkan kebugaran, kita juga bisa melatih mereka secara fisik. Permainan Shikidoka. Yang ketiga, permainan yang bisa kami lakukan adalah tali merdeka. Permainan tali merdeka ini juga nanti akan dikampanyekan dan akan dilombakan tingkat provinsi, setingkat provinsi NTT, jadi adopsi kabupaten. Jadi paling tidak permainan tali merdeka, Shikidoka, gala asing itu bisa diimplementasikan baik di dunia pendidikan, sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan di universitas sekalipun, karena kebanyakan banyak guru yang sudah melupakan tentang permainan tradisional. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak. Mungkin itu saja pertanyaan. Siap. Wawancara Bapak. Ya, saya berterima kasih banyak. Baik, terima kasih. Tuhan berkati adik dan ya siap. Salam PJOK.